Maraknya kenakalan remaja sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Tidak hanya urusan tawuran, tapi sudah pada taraf tindak kriminal yang berpotensi merugikan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Hal inilah kemudian yang mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah yang dinilai sebagian pihak cukup ekstrim. Deddy berencana membawa para remaja yang terindikasi nakal untuk dibina oleh TNI dan Polri. Target pelaksananya hanya tinggal menghitung hari, yaitu pada 2 Mei mendatang. Deddy bahkan menyebut sudah ada 30 hingga 40 barak yang disiapkan untuk mendidik karakter dan perilaku anak-anak di 27 kabupaten kota di Jabar agar menjadi lebih baik. Kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Teknisnya gimana Pak Gub? Ya? Teknisnya apakah sudah kerjasama dan lain-lain? Ya udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer, nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Apakah pendidikan berbasis militer ini tepat untuk anak-anak yang terindikasi nakal? Lalu, apakah ada yang kurang tepat dari sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Pemirsa, untuk membahas rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan melakukan pembinaan pada pelajar bermasalah ke institusi Polri, TNI ini kita akan membahasnya pemirsa dengan Satriawan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak, mungkin bisa diceritakan ini pandangan Anda terkait dengan program yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat ini seperti apa? Apakah Anda setuju atau seperti apa? Ya, yang jelas kalau kita lihat komentar netizen umumnya orang tua setuju ya gitu ya. Karena mungkin berpikir wah ini harus pakai cara-cara yang luar biasa karena memang kondisinya juga sudah luar biasa gitu ya. Ketika anak-anak itu bukan lagi kenakalan remaja tapi sudah melakukan tindak kejahatan pidana gitu ya. Geng motor, tawuran, membawa sajam, membunuh dan seterusnya. Nah, bagi kami di P2G kami juga menganalisis yang pertama adalah kita harus paham dulu itu makna hakikat dari pendidikan. Pendidikan itu kan usaha sadar, terencana yang sistematis gitu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita, ya kan, sehingga bakat minatnya itu muncul. Memang pendidikan itu butuh upaya yang butuh waktu, tidak bisa seperti sulap ya langsung berubah gitu ya. Yang penting juga adalah pendidikan itu tidak hanya mengasah atau mengolah olah pikir saja, tapi juga olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Kira-kira begitu. Artinya yang disentuh dalam pedagogis itu tidak hanya fisik anak-anak. Ya kan, kita mendidik bukan lagi dengan mengancam, dengan takut-takutin gitu ya misalnya. Itu kata Ki Hajar Dewantara gitu ya, dan para pakar pendidikan yang lain gitu. Nah, pendidikan itu butuh waktu memang, ya kan, butuh ekstra tenaga kita dan orang banyak. Makanya Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan itu tanggung jawab banyak aspek, banyak komponen. Satu, rumah ya, pendidikan rumah. Di Islam juga demikian ya, rumah orang tua adalah sekolah pertama itu. Yang kedua adalah pendidikan itu tanggung jawab siapa? Ya lembaga, sekolah, madrasah. Yang ketiga masyarakat. Nah, bukan kalau kita lihat dari konsep Ki Hajar, bukan barak militer sebagai entitas untuk melakukan pendidikan itu sendiri karena sentuhan barak militer secara pedagogis itu berbeda dengan kita yang sipil gitu. Ya kan? Nah, nanti bisa kita elaborasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini mungkin cara berpikirnya KDM atau dengan timnya gitu ya. Cara ya shortcut lah kira-kira begitu. Jalan pintas. Tapi Pak, tentunya ini juga kami juga penasaran ya, memang sebanyak apa sih yang kemudian ini juga para pelajar yang kemudian juga mendapat masalah, Pak? Memangnya sebanyak itu? Iya, kalau tentang berapa jumlah secara kuantitas statistik, berapa anak quote-unquote gitu ya yang nakal atau mungkin yang sudah dikenai hukuman penjara, saya tidak tahu ya untuk Jawa Barat. Tetapi kalau berbicara
potensi jumlah remaja di Jawa Barat itu data BPS menunjukkan 8,1 juta kira-kira usia remaja di Jawa Barat, dan itu paling tinggi se-Indonesia. Di Jawa Barat? Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang jumlah remajanya usia kira-kira 10 ya sampai 19 tahun itu yang paling besar. Dan yang paling banyak itu di Kabupaten Bandung dari 8,1 juta, kemudian tempat saya nih, Kabupaten Bogor. Nah, itu juga yang terbesar gitu. Nah, kita bisa mengasumsikan dengan jumlah remaja yang sedemikian besar ya, nomor 1 se-Indonesia, memang potensi persoalan atau peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum itu banyak terjadi juga untuk remaja ini gitu. Tetapi sebenarnya kalau berbicara sistem hukum, setahu saya dalam bacaan kami, terkait anak-anak yang tadi disebut anak nakal, yang melakukan tindak kejahatan, pidana, kekerasan, tawuran, dan seterusnya, itu sudah diatur oleh peraturan undang-undang sendiri, undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi kalau sudah masuk ke konteks peradilan anak, itu si anaknya itu nanti bukan oleh tentara diasuh digemblengkan, tetapi mereka dirawat ya kan, diasuh oleh lembaga sendiri, LPKS atau LPKA, lembaga pembinaan khusus anak atau lembaga pembinaan kesejahteraan sosial gitu. Tapi itu badannya bukan tentara gitu. Iya, tapi kalau kita melihat juga terkait dengan kasus kenakalan remaja seperti yang Anda sampaikan tadi, sebenarnya kenakalan-kenakalan yang terjadi pada remaja, khususnya anak yang masih sekolah, itu terjadi karena apa sih, Pak? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Kita sebagai pendidik tentu harus punya kepekaan juga ya, gitu kan, termasuk riset-riset ilmiah mengatakan bahwa kenapa anak itu nakal, bahkan bukan nakal lagi, ini sudah melakukan tindak pidana ya, bukan sekedar bully juga salah, tetapi ini mungkin lebih ekstrim dari bullying ya gitu, membunuh, kemudian perang pakai senjata tajam gitu ya, dan seterusnya. Yang pertama ada faktor sosial ekonomi gitu. Nah, jadi akar persoalan kenapa anak itu melakukan tindak kejahatan, bisa faktor karena tadi sosial ekonominya, lingkungan keluarga atau lingkungan sosial yang tidak mendukung tumbuh kembangnya anak, sehingga mereka mencari tempat untuk didengar, mencari tempat untuk diterima, kemudian dihargai gitu. Kenapa? Karena di rumah tidak mendukung, tidak mendapatkan perhatian gitu ya, tidak mendapatkan asupan nutrisi yang bagus juga, dan seterusnya. Media sosial. Nah, ini penting juga, media sosial itu sekarang kan permisif, ya kan, serba membolehkan gitu. Padahal anak itu bisa terinspirasi dari konten-konten media sosial. Oke, baik. Nanti yang kita coba terkait dengan kekerasan gitu. Nanti kita dalami lagi ya, Pak ya. Oke. Tetapi kami harus jeda terlebih dahulu. Jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya sebelum kita melanjutkan lagi dialog, kita juga akan melihat di pemirsa bagaimana sebetulnya komentar pelajar tentang wacana pembinaan pelajar yang bermasalah ke institusi militer. Sudah ada rekan kami Atika Harahap yang sudah ada di sebuah sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Atika, silakan. Ya, selamat siang Rehana, saya dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pemerintah melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat, Denny Mulyadi, ini berencana untuk menerapkan program wajib militer yang diberlakukan untuk anak SMA ataupun juga SMK di daerahnya untuk pembentukan karakter bela negara mereka. Nah, program wajib militer ini, Rehana, saya dan juga pemirsa, dikhususkan untuk anak-anak yang kerap kali terlibat dalam geng motor dan juga tawuran. Karena memang Denny juga sempat mengatakan bahwa masih seringkali di Indonesia ini kita temukan anak-anak yang terlibat dalam geng motor dan juga tawuran, dan hingga saat ini masih belum teratasi begitu, sehingga ia menawarkan untuk di daerahnya dilakukan program wajib militer, yang mana program ini akan diberlakukan di awal bulan Mei mendatang, yang turut menggandeng TNI juga Polri untuk menerapkan program ini di daerahnya. Kami akan mengajak Anda, Rehana, Celia, dan juga pemirsa untuk mengetahui bagaimana pendapat dari salah satu siswa dan juga siswi SMA di Jakarta. Tepatnya saya sudah berada langsung di SMA Negeri 36 Jakarta begitu ya. Selamat siang, halo, dengan siapa? Siang, aku ganggu bentar ya, dengan siapa nih? Saya Muhammad Abizar dari kelas 11 F12. Oke, kalau kamu? Luna Kalista dari 11 F12. Oke, Abizar dan Luna, kita sedikit mengganggu waktu belajarnya ya. Kalian sudah mendengar belum kalau ada wacana di Jawa Barat begitu ya, nanti dari gubernurnya akan menerapkan program wajib militer untuk SMA yang khususnya untuk anak-anak yang terlibat dalam geng motor dan juga tawuran. Kalian setuju nggak dengan program ini?
Oke, sebelumnya saya udah sering dengar dengan berita isu dengan istilahnya kalau setelah banyak pelajar-pelajar yang dibilang akan wajib militer. Kalau dari pendapat saya itu setuju karena supaya Gen Z seperti saya ini banyak yang dibilang di sekolah kurang beretika dengan guru, apalagi banyak yang kurang disiplin dalam berpakaian. Dengan adanya wajib militer ini, mungkin itu bisa mendambakan nilai kedisiplinan dari para pelajar yang di Indonesia ini. Mungkin itu saja pendapat saya. Oke, kalau dari Luna gimana nih? Setuju nggak dengan program ini diterapkan di daerah Jawa Barat? Kalau dari saya sendiri setuju karena wajib militer ini kan ada tujuan positifnya. Yang menurut saya dengan wajib militer ini bisa memperkuat karakter dan juga kedisiplinan dari siswa-siswi ini. Dengan adanya penguatan karakter dan kedisiplinan ini, jadi menurut saya tingkat kenakalan remaja mungkin nanti akan semakin sedikit karena udah ada pelatihan tentang kedisiplinan. Oke, berarti dari Abizara Luna sebenarnya setuju ya, dan ikut merasakan kalau misalnya di Jawa Barat teman-teman SMA juga diterapkan untuk membentuk karakter mereka begitu. Siap, terima kasih Abizara dan juga Luna begitu pendapatnya, silakan majukan belajarnya kembali. Itu tadi Rehana Celia dan juga pemirsa pendapat dari siswa dan juga siswi SMA di Jakarta. Kalau melihat program ini akan direncanakan nantinya untuk anak-anak SMA di Jawa Barat. Mungkin ada kemungkinan nantinya juga akan secara berkala diterapkan di Jakarta, itulah pendapat mereka. Kalau memang nantinya mereka akan juga merasakan program wajib militer ini akan dibentuk untuk SMA dan juga SMK di seluruh Indonesia. Sementara demikian, kembali ke studio Rehana dan juga Celia. Baik, terima kasih laporan langsung Atika Harahap. Tadi infonya para siswa-siswi itu setuju gitu kan? Oke. Selamat bertugas kembali. Tapi pemirsa, sementara itu maraknya kenakalan remaja dan juga pelajar mulai dari berandalan motor hingga pelaku tawuran di Kota Sukabumi, Jawa Barat membuat orang tua khawatir. Polres Sukabumi ini melalui program Lentera Hati Bintana ini membina korban dan pelaku kriminal pelajar dengan berlatih wirausaha seperti membuat tahu, tempe, produksi sendal hingga beternak unggas pemirsa. Belasan pelajar yang pernah berurusan hukum di Sukabumi, Jawa Barat dimasukkan ke pesantren modern Al-Fat Kota Sukabumi oleh Polres Sukabumi Kota. Para pelajar ini sebelumnya terafiliasi geng motor dan pelaku tawuran yang sering meresahkan di wilayah hukum Kota Sukabumi. Maraknya kenakalan remaja pelajar ini membuat kepolisian Resort Sukabumi Kota melakukan pembinaan kepada pelajar yang berhubungan dengan hukum tersebut melalui program Lentera Hati Bintana yang bekerja sama dengan pesantren modern Al-Fat Kota Sukabumi. Para pelajar ini berlatih wirausaha dengan cara pelatihan membuat tahu dan tempe serta cara produksi sendal hingga berlatih mencukur. Sedikitnya ada 16 pelajar yang terlibat kriminal yang dibina di pesantren modern Al-Fat ini. Selain melakukan pendidikan wirausaha, para pelajar ini pun dibina akhlaknya dengan cara mengaji, menghafal Al-Quran, dan melakukan sholat berjamaah. Selama melaksanakan kegiatan program pelatihan di sini, jadi selain mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan spiritualnya, akan tetapi juga diberikan muatan-muatan yang akan merubah pola pikir mereka. Dari yang sebelumnya bagaimana, sehingga diharapkan mengalami perubahan atau perkembangan yang positif. Para pelajar ini dibina selama 6 hari dan selanjutnya akan dikembalikan ke sekolah dan orang tua masing-masing. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Nah pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Kalau kita lihat tadi di Sukabumi ini berbeda ya sama apa yang diidekan oleh KDM ya kan, bahwa nantinya akan dibawa ke militer. Tapi kalau Anda melihatnya yang mana yang sebenarnya akan membentuk karakter dari siswa tersebut dengan dua hal berbeda ini? Ya, saya pikir KDM bisa saja untuk belajar ya kepada Polresta Sukabumi ini gitu. Ini lebih kental dengan sentuhan pedagogisnya sebenarnya, bahwa anak-anak itu diberikan pengalaman untuk berkarya gitu ya, berinovasi gitu, sehingga waktu mereka bertawuran, berantem ya kan, itu bisa tidak terjadi gitu.
Nah, yang kedua yang penting, ini bisa diperpanjang. Kalau tadi kan hanya berapa? 6 hari ya, kalau tidak salah. Nah, pola seperti ini saya pikir bisa dibuat lebih lama gitu, dengan bantuan anggaran juga gitu ya. Sehingga anak tetap belajar, anak tetap mendapatkan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Dia tidak terputus dari proses pembelajaran di kelas gitu, tidak terputus dari kurikulum, karena dia juga harus lulus kan gitu. Tapi kalau 6 bulan setahun itu di barak militer, terputus dari kegiatan intra, ekstra, sama kokurikuler, sehingga tujuan kurikulum, tujuan pendidikan itu sendiri tidak tercapai gitu kan ya. Yang berikutnya adalah kalau terputus dari sekolah dan guru gitu, betul-betul dididik oleh tentara gitu ya, saya pikir pendekatan secara pedagogisnya akan berbeda. Misalnya di tentara itu kan ada budaya hierarki yang ketat, sistem komando, memberikan hukuman dengan fisik gitu ya. Kalau dalam konteks pedagogi anak ya kan, yang kita pelajari misalnya dari bapak-bapak pendidikan kita ya kan, dari M. Syafi'i, dari Ki Hajar Dewantara, dari Ki Haji Ahmad Dahlan, dari Romo Mangun misalnya, itu tidak bisa kita melakukan dengan kekerasan, memberikan hukuman jungkir balik ya kan, loncat dan seterusnya gitu. Makanya Ki Hajar mengenalkan dengan konsep taman siswa itu, karena apa? Olah hati tadi, olah rasa tadi gitu, tidak hanya olahraga tapi juga yang tadi. Nah, itu saya rasa yang bisa dikembangkan sebenarnya. Nah, yang paling pokok juga adalah berikan juga kepercayaan kepada guru, kepada sekolah, ya kan? Saya sih melihat begini, kalau dari keterangan KDM yang terbaru tadi dari tayangan TV One gitu ya, bukan berarti anak ini 6 bulan betul-betul dididik di barak. Setahu saya tidak seperti itu ya, tetapi ada kerjasama rasanya gitu ya antara Kodam, apakah itu kantor polisi dengan anak-anak tadi, ya kan, yang sifatnya dengan sekolah, mau saya dengan sekolah, sehingga ada kolaborasi bersama. Kalau modelnya seperti itu sih tidak terlalu agar bermasalah. Tujuannya tersampaikan begitu. Betul, ya. bahkan keterlibatan tentara atau polisi dalam proses pelatihan kesiswaan itu sudah puluhan tahun ada. Misalnya dalam konsep LK atau LDKS ya, waktu bela SMA. negara mungkin ya. Saya pernah juga dalam bela rangka negara. pendidikan pendahuluan bela negara gitu. Jadi misalnya sekolah X gitu ya mengirim anak OSIS, MPK ya nggak, ke misalnya Kostrad, ke Kopassus, ke Marinir, itu memang sudah sering terjadi. Nah, sifatnya itu pelatihan. Kalau modelnya seperti itu, saya pikir tetap ada intervensi dari guru, ya kan, intervensi dari dari keluarga, dari sistem pendidikan itu sendiri. Tapi kalau terputus, bayangkan dia justru akan tertinggal. Ya kan, pembelajarannya, sekolahnya gitu. Semester ya, lumayan panjang. Makanya kami gitu ya. mengusulkan ini harusnya kolaborasi dengan Kemdikdasmen, karena Kemdikdasmen misalnya punya program juga untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Ya kan, misalnya sekarang Pak Abdul Mukti punya program yaitu pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya kan, misalnya bangun pagi, gemar berolahraga, hal-hal yang sifatnya elementer tapi sangat fundamental yang mungkin kita sudah lupain. Gemar belajar, gemar membaca, kemudian makan bergizi, kemudian gemar bermasyarakat, kemudian gemar beribadah, kemudian tidur cepat. Nah, anak-anak kan sekarang asik bertiktokan, bermedia sosial gitu. Di satu sisi, kita guru, orang tua tidak pengen anaknya itu terjerumus nakal, terjerumus ke narkoba, kekerasan, pornografi. Di sisi lain, HP dibebaskan begitu saja. Nah, tapi Pak, ini saran dari Kang Deddy Mulyadi ini apakah nantinya justru malah sebaliknya jadi menstigma masyarakat kalau anak ini nih ternyata dia anak nakal gitu karena dia diberikan pelatihan yang tadi Pak, atau seperti apa, malah kebalikannya, atau ini menjadi hal yang bagus justru? Betul, stigma itu akan terbentuk ya ketika kita mengkhususkan, kalau konsepnya yang pertama tadi yaitu memisahkan mereka dari sekolah, dari orang tua, dari guru, mereka 6 bulan sampai setahun di barak tentara gitu ya. Itu akan menjadi labeling. Ketika keluar bahkan stigmatisasi. Ya kan, ketika keluar dari sekolah itu
mereka akan ditakutin, oh jangan-jangan nanti jadi ketua geng ya kan, karena mereka sudah dididik secara militer gitu ya. Sudah nakal gitu ya. Mereka jangan-jangan ketua gengnya nanti gitu ya di circle anak yang berikutnya gitu. Karena apa? Mereka merasa sudah dekat dengan tentara gitu ya. Karena kalau dikatakan wajib militer tidak juga. Karena konsep wajib militer ya kan setahu saya kalau kita berbicara perbandingan dengan luar negeri itu usia 18 tahun ke atas. Betul. Yang sudah mungkin usianya sudah cukup dewasa. Kalau anak itu kan undang-undang perlindungan anak mengatakan anak itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Konteks cerita kita KDM ini kan untuk anak, bukan 18 tahun ke atas. Jadi tidak ada wajib militer sebenarnya gitu ya dalam konteks ini. Tapi Pak, ini kalau Anda bisa lihat ya, ini kan mau diberlakukan pada tanggal 2 Mei mendatang. Apa yang perlu diperhatikan kalau misalnya nanti dilakukan langsung ke barak militer, anak-anak di bawah usia 18 tahun, apa kemudian yang menjadi harus diperhatikan oleh mungkin TNI dan sebagainya agar tidak salah begitu ya, mungkin untuk mendidik karakter dari anak-anak yang masih belum terbentuk karakternya? Oke, yang pertama kita berharap tetap melibatkan institusi pendidikan, apakah sekolah, madrasah, pesantren, ya kan guru, orang tua. Karena tadi konsep dasar pendidikan adalah tripusat tadi, rumah, sekolah, masyarakat, bukan barak tentara. Ya kan itu konsep dasarnya. Yang kedua adalah harus ada harmonisasi dengan Kemdikdasmen, termasuk dengan Kementerian Agama, karena anak madrasah kan anak sekolah gitu. Karena apa? Kita kan bernegara, tidak bisa tentu mengatur ini sesuai dengan selera kita. Ada aturan, ada kewenangan, otoritas gitu. Kemdikdasmen, saya harap Kang Deddy, saya harap tentu berkoordinasi dengan Kemdikdasmen gitu ya. Karena berbicara kurikulum. Nah, kenapa? Kalau mulainya bulan Mei, khawatirnya kami tahun ajaran baru itu bukan bulan Mei, tapi bulan Juli. Juli sampai Desember kan begitu. Kalau di pertengahan seperti ini berarti kegiatan intrakurikuler anak terputus dong. Karena waktunya terambil oleh kegiatan pendidikan bela negara kita sebut gitu. Benar nggak? Karena ujian akhir itu bulan Juni Mbak akhir. Artinya ini tepat nggak kalau pemerintah daerah justru memberikan tadi saran yang tadi Pak? Saya sih menafsirkan dari pernyataan KDM ya, bukan ujuk-ujuk tanggal 2 Mei besok langsung dikirim ke Kodam Siliwangi gitu. Ada 1000 enggak, tetapi koordinasi, kemudian datang ke sekolah, kasih materi wawasan kebangsaan gitu ya, diajarkan baris berbaris. Saya melihat itu, sementara itu kegiatan kurikuler yang di sekolah tetap berlangsung. Sosialisasi Pak dulu Satriwan, terima kasih ya. Kita harusnya dilakukan kolaborasi, koordinasi, dan juga sosialisasi terkait dengan program ini. Terima kasih Pak, sudah bergabung bersama dengan kami.